sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa dan maha besar, Allah yang setia mengasihi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, sebelum memulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, menerima kekuatan baru dari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber berkat bagi kami. Kami sudah mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan, yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini pada kita diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, roti dalam bahasa Ibrani adalah lehem. Roti adalah makanan utama sehari-hari kaum Israel dari sejak dulu hingga zaman Yesus Kristus. Roti bagi mereka seperti nasi bagi kita. Roti atau nasi adalah makanan yang mengenyangkan perut yang lapar. Yesus memberi arti yang lebih luas untuk roti. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Pengertian dan makna yang pertama serta yang paling jelas dari pernyataan Yesus ini adalah bahwa Allah menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhan jasmani kita. Dalam Yohanes 6 ini, Yesus mengatakan bahwa Allah adalah roti hidup yang menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhan perut kita yang lapar. Sama seperti Allah menyediakan manna bagi bangsa Israel untuk makanan mereka dalam perjalanan di padang gurun. Demikian juga Allah menyediakan kebutuhan jasmani kita dalam segala waktu hingga pada hari ini. Allah selalu memandang kita. Allah selalu memperhatikan dan menyediakan serta melipat gandakan segala sumber dan potensi miliknya untuk mencukupkan kita. Bukan hanya makanan dan minuman yang disediakan Tuhan, tetapi semua kebutuhan hidup kita, termasuk sandang, pangan, papan, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hingga pada saat ini dan saat yang akan datang, Tuhan selalu mencukupkan, menyediakan kebutuhan kita. Jika kita memiliki iman dan mempercayakan hidup kita kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Allah memperhatikan kebutuhan kita. Itu dapat kita lihat pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Kenyang 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Sedikit yang kita miliki, Allah mencukupkan untuk kebutuhan dan keperluan
hidup kita. Saudara yang kekasih, akulah roti hidup. Pengertian dan makna yang kedua adalah bahwa Allah akan menyediakan dan mencukupkan kebutuhan rohani kita. Itulah sebabnya mengapa Yesus roti kehidupan itu jauh lebih baik, lebih berharga, lebih bermakna daripada manna dari surga yang dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel di zaman Musa. Yesus mengingatkan orang banyak yang mengikuti dia, yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yesus mengatakan kepada orang banyak itu bahwa manna dari surga dapat mengenyangkan perut dan memuaskan mereka untuk sesaat saja, tetapi tidak bisa menjamin kehidupan mereka. Seberapa banyak pun roti atau makanan jasmani yang kita makan, yang diberikan Allah bagi kita, untuk itu kita semuanya tetap lapar dan tetap haus. Semuanya tidak dapat membuat kita untuk hidup selama-lamanya atau hidup kekal. Untuk itu kita memerlukan roti kehidupan yang dari Yesus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Artinya ialah bahwa Yesus adalah pokok kehidupan itu sendiri. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yesus adalah sumber kehidupan yang memberi kehidupan rohani kita. Orang yang mau menerima Yesus dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Roti yang dimaksud Yesus adalah dagingnya. Ia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak akan lapar lagi dan tidak haus lagi. Makanan roti hanya bisa mengenyangkan perut. Makanan roti biasa manusia bisa kenyang, tetapi pasti lapar dan haus lagi. Tetapi makan roti hidup atau menikmati firman Tuhan yang disampaikan Yesus melalui kata dan perbuatannya dan melalui dirinya sendiri, pasti kenyang dan pasti puas, tidak akan haus lagi, dan dianugerahi hidup yang kekal. Yesus adalah roti kehidupan kita. Makan roti hidup itu yang turun dari surga, yang membuat orang yang memakannya atau menerimanya tidak akan kelaparan lagi, tidak akan lapar, tetapi dia bisa bertahan hidup, bisa juga berkarya dalam hidupnya. Roti hidup atau Yesus yang telah turun dari surga membuat orang yang percaya memperoleh kekuatan, kedamaian, dan hidup yang kekal. Roti itu menghantar orang yang memakannya atau menerimanya, yaitu roti perjamuan kudus itu, akan menerima hidup yang kekal. Jadi Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," yang mengatakan bahwa roti hidup itu adalah dagingnya yang diserahkan kepada manusia supaya manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi kita orang Kristen memakan roti, yaitu daging Kristus, dan minum darah, yaitu darah Kristus yang menghapus dosa kita.
Jadi roti itu adalah sebagai simbol, karena Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menebus kita manusia. Sehingga orang yang menerima perjamuan kudus akan menerima kehidupan yang kekal, akan menerima pengampunan dosa. Orang yang percaya kepada kematian Kristus, orang yang percaya kebangkitan Kristus, ia akan menerima hidup yang kekal. Bagi orang yang percaya kepada kematian Kristus, dia dapat mengalahkan maut. Baginya kematian menjadi setitik dari bagian jalan menuju Firdaus surgawi yang telah disediakan Yesus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Roti adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi manusia untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Dan darahnya adalah darah perjanjian untuk pengampunan dosa manusia. Jadi orang yang menerima daging dan darah Kristus akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Barang siapa yang makan daging dan tubuh Kristus dan meminum darahnya akan beroleh hidup dan keselamatan selama-lamanya. Yesus mengatakan, "Akulah roti kehidupan." Barang siapa melihat dan mempercayai kematian Yesus Kristus, memandang salib Yesus, beroleh keselamatan atau kehidupan yang kekal. Perjamuan kudus merupakan kebutuhan kita. Artinya, setiap saat kita harus berhubungan dengan Yesus. Dan dari buah hubungan kita kepada Kristus adalah melakukan yang baik, melakukan kehendak Allah. Iman kita harus berbuah baik. Memakan daging Yesus dan menerima darahnya berarti hidup penuh persekutuan dengan Yesus dan penuh kekudusan untuk melakukan kehendaknya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kristus adalah penebus dosa kita. Kristus adalah juru selamat kita. Karena itu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita melakukan firman-Nya dan agar kita menerima hidup baru dari Tuhan dan hidup yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Yesus adalah roti hidup yang menjamin kehidupan kami. Bukan roti duniawi atau makanan duniawi ini yang menjamin kehidupan kami, tetapi yang menjamin kehidupan kami adalah firman, adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Karena itu Tuhan, ajari kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami tetap bersekutu dengan Tuhan, agar kami tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mau mengawali aktivitasnya pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberi kekuatan serta pikiran yang terang, agar saudara-saudara kami atau kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik,
dan kami juga dapat menjauhkan hati dan pikiran kami dari pikiran-pikiran yang jahat, tetapi kami tetap melakukan pekerjaan kami dengan takut akan Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan pada hari ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami. Engkaulah yang menjaga dan melindungi kami, Tuhan. Jauhkan segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat kepada kami. Lindungilah kami, Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami dimanapun mereka bekerja, kiranya Engkau yang melindungi dan menjaga mereka. Berkati semua apa yang dikerjakan Tuhan, agar mereka memperoleh hidup dari Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkatilah firman-Mu yang didengar. Buatlah itu menjadi suluh bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan, sungguh banyak yang kami mintakan kepada Tuhan, tapi kami tidak mampu menyebutnya satu persatu. Tapi kami tahu dan yakin bahwa Tuhan telah mempersiapkan apa yang Tuhan berikan kepada kami, umat-Mu, agar kami memperoleh hidup dari Tuhan. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini, dan sempurnakanlah ya Tuhan, agar menjadi sempurna. Dengarkanlah kami karena kasih-Mu